Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Kali ini kita akan membahas kripto yang lagi pump, teman-teman. Kita lihat market terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita lihat market di CoinGecko saat ini. Ini Bitcoin ini 2,8% hijau ya. Udah trennya ini mulai naik-naik ya teman-teman. Ini Ethereum juga sama, udah mulai naik 3,7%. Jadi ini trennya udah mulai bangkit ya teman-teman untuk kripto saat ini. Saatnya memang hold, bukan saatnya untuk kemarin-kemarin, udah saatnya untuk beli ya, banyak-banyak ya teman-teman. Ini teman-teman lihat ini. Ini BNB udah 4,7, tadi sempat 4,8 juta ya per BNB-nya. Wow, nih teman-teman bisa lihat ini udah naik-naik terus. Ini BNB malah dalam 7 hari ini udah 5,2% dan diharapkan terus naik-naik ya. Kalau BNB-nya ini naik-naik, semua yang di jaringan BNB ini sebagian besar akan naik ya teman-teman. Kita lihat yang lain, ini XRP juga sama ya teman-teman, ini 1,5%, Cardano hijau, Solana juga hijau, Dogecoin juga hijau ini teman-teman. Bisa lihat di sini kondisi-kondisinya. Dan Shiba Inu ini juga mulai mulai terbang ya nih. Wow, lurus teman-teman, lancip ini teman-teman bisa lihat. Kondisi dari Shiba Inu ini 5,3%. Ini ujungnya teman-teman bisa lihat. Dan yang lain-lain juga begitu ya teman-teman. Ini hijau-hijau. Nah, saat ini kita akan lihat nih kripto yang pump baru ya, baru-baru aja teman-teman. Yaitu apa? Dia bukan cuma pump tapi trending teman-teman. Trending terus nih teman-teman. Yaitu apa? Ini dia, Terra Luna. Kita lihat Terra Luna saat ini harganya 2,8 rupiah ya. Di sini dalam 24 jam ini naik 13%, 13,8. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini saat ini ya kondisinya mungkin lagi swing ya jadinya ya. Mungkin lagi ada koreksi dikit. Nah, seperti itu kalau dibandingkan yang ini kemarin malam nih teman-teman sampai 3,16. Juga tadi pagi teman-teman bisa lihat ini 3,18 ya teman-teman. Jadi memang baru-baru aja ini pump ya. Apakah ini kebangkitan yang sebenarnya ya teman-teman untuk Terra Luna? Nah, itu dia teman-teman. Kita akan lihat nanti info-infonya. Ini teman-teman lihat di 1 jam yang lalu ini 0,3% kalau dalam 1 jam yang lalu. Dalam 24 jam di sini 13,8%. Kita lihat info-infonya di Twitter apakah yang baru untuk Terra Luna. Kita lihat di sini teman-teman. Ini Terra Luna ini tanggal 20. Masih amandemen proposal ya tentang hard fork. Nah, masih tentang hard fork. Ini juga 4 jam yang lalu nih teman-teman, proposal renewable IBC has passed but didn't successful execute. Nah, gak sukses ya di execute ya teman-teman, lihat ini. Ini jadi masih belum sukses. Ini vote-nya ini yes. Ada 90%, abstain 4,8%. Jadi ini belum sukses ya untuk bisa dieksekusi, teman-teman bisa lihat ini. Jadi untuk ini Terra 2.0 teman-teman. Ini. Jadi ini kondisi-kondisinya mungkin perlu dilakukan perbaikan kembali ya teman-teman. Ini apa nih? Oh, ini klarifikasi ini ya juga ya, udah 6 jam lalu. To clarify, as I have note multiple time, I don't think sending token to this address to burn token is good idea. Jadi dia mengirimkan token yang di burn, tapi
dibilang dia tidak melakukan apa-apa nih, tidak melakukan burn ya teman-teman, karena bagi dia burn itu bukan merupakan good idea, bukan ide yang bagus. Ini bagi Do Kwon ya. Kalau Do Kwon kan pengennya melakukan hard fork. Nah, dengan adanya Terra 2.0, nothing happen except that you lose your token. Nah, jadi tidak ada hal lain selain kehilangan token kamu ya. Jadi meskipun ini mungkin ada isu-isu ini teman-teman. Jadi tentang Do Kwon mengirimkan dompet untuk wallet burn ya. Tapi ternyata di dompet itu tidak dilakukan apa-apa teman-teman. Ini kita lihat yang baru, nggak ada, ini udah ya teman-teman untuk Encore protokol. Jadi untuk ini Terra 2.0, jadi tetap menunggu ya, tetap menunggu beritanya gitu teman-teman. Kita tunggu saja ya teman-teman begitu jalan. Nah, ini teman-teman ada info juga nih. Ini kan kalau yang dari official Terra-nya udah ya. Yang terbarunya, kalau yang dari info yang lain di OKX di sini dikatakan new in ini. Spot trading pair unlisted OKX. Jadi ini Terra Luna saat ini ada di OKX. Nah, ini baru nih. Terra USDC ya, nih ya. Terra USDC ini teman-teman. Jadi baru aja listing untuk pairnya Terra dengan USDC. Ini baru ya. Oke, jadi yang mau trading juga untuk Terra ini bisa di OKX gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat itu kan baru-baru aja dikatakan pump ya. Nah, mengapa itu sampai pump ini teman-teman? Ini alasannya mengapa Luna memompa ini, mengapa pumping ya, kenapa terbang nih. Ini teman-teman lihat gambarnya. Nah, ini di sini alasannya. Terra dan Luna melewati bulan paling brutal setelah DPEG dengan Luna mencapai titik terendah. Luna langsung mencapai $0 tanpa ragu-ragu, menghapus dana investor. Banyak investor kehilangan tabungan hidup mereka dalam beberapa hari. Kejatuhan Luna mengejutkan dunia cryptocurrency karena jatuh ke nol bahkan sebelum investor dapat memahami apa yang terjadi. Wow. Nih, sementara Do Kwon mengumumkan rencana kebangkitan kedua ya. Pemungutan suara awal menunjukkan 92% pemilih menentang proposal tersebut. Proposal menyarankan Terra Luna hard fork di mana rantai baru tidak akan terhubung ke USD. Meskipun pemungutan suara awal tidak mendukung Do Kwon, pemungutan suara resmi pemerintahan mengungkapkan 80% suara mendukung proposal baru. Jadi untuk pemerintahan ini mendukung ya. Orang dalamnya seperti itu ya. Manajemennya seperti itu. Jadi mendukung 80%. Ini dia teman-teman. Nih, breaking Luna is up nih 100% in past 24 hours. Teman-teman lihat nih naik 100%. Nah, itu kenapa itu? Mengapa Luna naik 100% dalam 24 jam? Luna mulai memompa dalam 24 jam terakhir perdagangan melonjak 100% selama akhir pekan. Alasan utama kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kesulitan yang dihadapi pedagang dalam mempersingkatnya karena sebagian besar bursa utama telah menghentikan perdagangan margin dan belum mengembalikannya. Jadi di sini dikatakan alasan utamanya adalah trader ya, ini teman-teman, pedagang ya. Pedagang tetap cari cuan, trader cari cuan, gimana caranya cari cuan yang singkat ini teman-teman. Ini alasannya. Bagian membawa kembali masih di luar kotak karena Luna menunjukkan volatilitas tinggi, menghilangkan kepercayaan investor dan bursa utama. Jadi inilah yang dibuat oleh para trader ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk lebih hati-hati. Jadi kalau teman-teman juga trader ya memang masuk memang di sini ya. Karena ini kan ajang di mana bisa mendapatkan cuan dengan cepat. Contohnya waktu ini akhir pekan lalu Luna memamerkan pertunjukan serupa dengan memompa 3000% hanya untuk drop dan dip ke merah. Investor telah memompa Luna dengan harapan menghasilkan uang dengan cepat.
Kan ada juga ya teman kita juga yang waktu lihat grafik langsung masuk berapa itu, 300.000 rupiah, dan akhirnya dapat vario. Wah, itu dia. Itu kan cepat ya teman-teman. Pompa 100% mengikuti asumsi semua orang bahwa tidak ada kebangkitan untuk Luna. Itu. Ada tuduhan menyebar tentang Do Kwon bahwa dia telah menghindari pajak dan pemerintah Korea Selatan telah mengenakan denda 100 juta won atas namanya. Tapi tuduhan-tuduhan ini itu disanggah oleh Do Kwon bahwa untuk menghindari pajak, pajaknya udah dibayar, dan untuk kantor yang tutup dia bilang itu hanya kebetulan, itu teman-teman. Sebagian besar anggota komunitas Luna juga mengusulkan gagasan pembakaran token untuk mengalahkan hyperinflation coin. Total pasukan koin saat ini mencapai 6,9 triliun US dollar. Nah, ini juga diklarifikasi ya tadi ya. Ini oleh Do Kwon tentang sebagian mengusulkan untuk burn ya. Pompa saat ini mungkin juga dikaitkan dengan luka bakar Luna. Ini burn Luna terbukti dari tweet terbaru pengguna. Seorang pengguna men-tweet Do Kwon memintanya untuk mengirimi alamat burn, dan dia membalas pengguna tersebut dengan sebuah alamat. Jadi Do Kwon di sini hanya memberikan alamatnya ya, dompet burn, bukan melakukan burn, itu ya. Tadi udah ada klarifikasinya, teman-teman perhatikan tadi. Jadi ini alasannya dari tadi, semua alasan utamanya adalah trader. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh trader ya, ini ya teman-teman. Nih, alasan utama kenaikan tersebut dikaitkan dengan ini kesulitan yang dihadapi trader. Jadi ini adalah permainan trader ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga sebagai trader ya memang masuk di sini ya, karena ini peluangnya lumayan ya teman-teman. Itu kan cepat ya teman-teman. Kalau tapi mikirnya jangka panjang ya mesti hati-hati, mesti perhitungkan baik-baik, karena kan berikutnya akan ada Terra 2.0 ya. Itu teman-teman. Jadi itu alasan utamanya kenapa Terra Luna ini pump. Itu teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat grafiknya di sini kan ini masih swing. Kalau dalam 7 hari teman-teman lihat nih. Ini memang trennya mulai naik ya teman-teman. Itu kondisinya. Dan memang kalau teman-teman mau ambil sih memang sebaiknya ya menurut saya memang di bawah Rp1 itu untuk amannya. Tapi nggak tahu apakah bisa, tapi itu yang menurut saya. Keputusan tetap di tangan teman-teman. Yang paling penting lakukan manajemen resiko keuangan, tetap gunakan uang dingin, jangan uang panas, apalagi uang pinjaman, itu bisa bermasalah. Oke teman-teman, demikian dari Juara Kripto. Tetap semangat dan salam juara.